Kapolres Nganjuk ungkap puluhan ribu butir pil koplo dalam konferensi pers yang digelar Jumat siang 20 Mei 2022. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel ini tetap berkembang. Berikut laporan selengkapnya. Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang beri peringatan keras kepada pengedar dan bandar narkoba yang hendak beroperasi di wilayahnya. Boy menjanjikan tindakan tegas dan tidak akan memberikan ruang gerak bagi jaringan pengedar barang haram tersebut di wilayah Kabupaten Nganjuk. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers Jumat siang 20 Mei 2022 di Joglo Polres Nganjuk saat pengungkapan tindak pidana narkoba dan obat keras berbahaya periode April hingga Mei tahun ini. Yang menjadi perhatian dan concern kita adalah bagaimana peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di Kabupaten Nganjuk ini dapat kita minimalisir, dapat kita cegah, dan dapat kita zerokan. Tentunya ini bukan semata-mata bisa dilakukan oleh Polres Nganjuk, tetapi seluruh elemen masyarakat bertanggung jawab bagaimana meminimalisir atau menzerokan peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di Kabupaten Nganjuk. Kami sampaikan juga kepada rekan-rekan, kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk bahwasanya kita berkomitmen, kita memiliki kesepakatan bersama bahwasanya yang namanya narkotika, obat-obatan berbahaya itu adalah barang terlarang yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Semua merusak dan menghancurkan baik secara individu maupun secara keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, saya menekankan kepada para pelaku-pelaku, pengguna, dan terutama kepada para pengedar dan bandar, Anda hentikan pekerjaan ini. Sayangi sesama Anda, jangan Anda demi mendapatkan keuntungan pribadi, merusak generasi-generasi penerus bangsa. Dalam press release ini diungkap 26 kasus dengan melibatkan 34 orang tersangka asal Kota Nganjuk dan luar Kota Nganjuk. Sebanyak 60,13 gram sabu kemasan paket hemat disita sebagai barang bukti. Selain itu ada 71.314 butir pil double L. 3 motor dan 32 mobil ikut diamankan dalam pengungkapan kasus-kasus tersebut. Izin kepada dulur-dulur Kapolres Boy Jackson juga menyebut jaringan pengedar narkoba di Kabupaten Nganjuk masih didominasi jaringan luar kota, terutama Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Mojokerto, Madiun, dan Jombang. Dari 34 orang tersangka, 21 diantaranya adalah kasus pil koplo. Sisanya adalah kasus sabu-sabu, sebanyak 13 orang tersangka. Para tersangka berbahaya ini merupakan pengedar lokal Nganjuk dan antar kota, seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Kediri. Dan modus operandinya dalam kasus berbahaya. Pengedar lokal mendapatkan barang jenis pil double L dari bandar di luar Kota Nganjuk. Kemudian diedarkan lagi ke pengecar dan pengguna di beberapa wilayah di Nganjuk, seperti di daerah Patian Rowo, Tanjung Anom, Sukomoro, Bolceret, Nurongbet, Berbek, dan Prambon. Modus operandi yang sama juga terjadi dalam kasus sabu. Namun ada satu kasus jaringan pengedar yang menjadikan Nganjuk hanya sebagai tempat transaksi antar wilayah. Hal itu terungkap dari tertangkapnya 2 tersangka berinisial MD dan NF asal Kediri dan Madiun yang kedapatan 51,84 gram sabu saat transaksi di wilayah Nganjuk. Sari Suara KPK Cyber melaporkan. Jangan lupa like dan bagikan subscribe, nyalakan notifikasinya karena akan ada berita baru selanjutnya. Terima kasih.